Halo, selamat malam semuanya. Saya Johiro. Salam terobos melesat menembus batas. Pada malam hari ini saya mau membahas sedikit mengenai um, sikap orang tua yang merusak karakter anak. Kalau saya sebut di sini adalah orang tua yang goblok. Nanti saya akan membahas lagi mengenai anak yang seharusnya nggak goblok dalam cara pandang terhadap orang tuanya. Tapi itu berhubungan dengan anak yang sudah sedikit pengertian, karena setiap anak memiliki pola pikir yang berbeda berdasarkan pengalaman mereka. Tapi malam ini saya akan membahas sedikit mengenai sikap orang tua yang merusak karakter anak. Pola asuh yang benar dapat berdampak baik pada kebahagiaan dan kesuksesan anak nantinya, itu memang benar. Tapi jika sampai salah, orang tua malah bisa merusak, menyakiti, bahkan merusak masa depannya. Apa saja tipe orang tua yang bisa merusak masa depan anak? Setiap orang tua sejatinya ingin anaknya tumbuh jadi pribadi yang kuat, percaya diri, dan berkarakter baik. Itu semua dipercaya menjadi modal dasar untuk anak menghadapi hidup kelak ia dewasa nanti. Namun, tak ada yang bilang bahwa membesarkan anak adalah sesuatu yang mudah. Setiap orang tua punya cara mendidik dan mengasuh anak masing-masing. Orang tua pun juga manusia yang melakukan kesalahan, tapi itu bukan jadi alasan untuk terus melakukan kesalahan dan menghancurkan karakter anak. Hati anak kau hancurkan lewat kesalahan-kesalahan kamu. Jadi orang tua yang perfect, kalau bisa demikian. Memang harusnya demikian. Yang disadari atau tidak dapat merusak pola pikir itu. Yang disadari apa? Kesalahan orang tua, atau ada kesalahan yang tidak disadari. Itu dapat merusak pola pikir anak di masa mendatang. Berpikirlah dari sekarang. Tidak semua harus saya katakan dan menjelaskan secara detail. Merusak pola pikir yang bagaimana? Sekali-kali jangan pernah jadi orang tua yang merusak masa depan anak. Jangan sampai terlambat. Mari berubah jadi orang tua yang baik. Bertengkar depan anak. Bertengkar depan anak. Ini poin pertama yang saya mau bahas, bertengkar depan anak. Konflik dengan pasangan seringkali tak terhindarkan dan sulit menyembunyikannya dari anak. Mungkin karena emosi yang meluap, pertengkaran bisa terjadi depan anak. Studi ilmiah menunjukkan bahwa anak yang tumbuh di lingkungan yang sering terjadi konflik jadi cenderung lebih sulit untuk beradaptasi, sulit bekerja sama dengan orang lain, dan rentan mengalami depresi. Kalau anak Anda sudah depresi, itu sudah terlambat. Jangan tunggu anak Anda stres, gila, depresi, mencari kasih sayang di tempat lain. Kalau mereka sudah remaja atau mungkin mereka di rumah kurang kasih sayang, mereka lebih senang ke rumah tetangga, rumah teman, rumah kawan sekolah. Karena apa? Di rumahnya kurang kasih sayang. Itu kesalahan orang tua. Kesalahan Anda sebagai mama, kesalahan Anda sebagai bapak. Saya berbicara malam ini, kenapa saya rekam video saya ini, saya bilang malam ini karena saya merekam pada saat jam 1 pagi. Jadi video ini saya tujukan bagi teman-teman, om, tante, opa, oma yang baik yang sudah berumah tangga, teman-teman yang belum berumah tangga, dan yang akan berumah tangga tentunya. Lihatlah dirimu dan lihatlah hatimu. Apakah kau pantas menjadi orang tua yang jahat dan kasar terhadap anakmu, yang membangkitkan benci dan dendam di hati anak karena seringnya berkelahi di depan mereka? Kenapa nggak boleh berkelahi depan anak? Karena itu sama dengan membongkar aib. Istri membongkar aib suami, kesalahan suami, masa lalu suami, atau membangkitkan kebencian anak terhadap istri. Masa lalu pada saat bertengkar kadang suka meluapkan isi hati atau
kekecewaan terhadap masa lalu ataupun kesalahan-kesalahan yang sebenarnya tak perlu anak tahu. Itulah ketidakdewasaan dalam hubungan. Ya, apapun alasan Anda berkelahi, itu bukan menjadi alasan untuk Anda berkelahi di depan anak-anak Anda. Pokoknya, mau alasan dia selingkuh, alasan dia kurang memberi nafkah yang baik, dengan alasan anak ini bukan anak kandung, atau anak itu bukan anak yang memang sah adalah dari spermanya kamu sebagai orang tua, sebagai ayah, atau memang dia bukan suami pertama atau istri pertama, itu bukan alasan untuk kamu berkelahi di depan anak, sehingga membuat anak itu mulai berpikir, oh jadi ayah saya begini, oh jadi ibu saya begini, oh ternyata akibatnya dia makin membenci. Apalagi kalau kamu semakin menceritakan aib pasanganmu terhadap anakmu, itulah kebodohan kamu sebagai orang tua. Bukan hanya masalah emosi, kesehatan fisik anak pun dapat terganggu dan menyebabkan keluhan berupa badan lemas yang frekuensinya sering dan gampang sakit. Ya, gampang sakit, anak cenderung gampang sakit juga karena kesalahan orang tua. Jadi jangan bilang anak saya lahir kelainan A, B, C, D, E, terlepas dari kesalahan dan dosa kalian yang saya tidak ketahui. Tapi bukan itu yang saya bahas. Tapi karena kurang kasih sayang di rumah membuat anak itu stres di rumah, mengeluh di sekolah, mengeluh di tetangga. Jadi senangnya mau bermain aja di rumah tetangga. Karena di rumah ya ada bapak, mama, oma, opa, hanya berkelahi. Bilang saya anak yang seharusnya tidak dilahirkan lah. Atau kalian berkata pada anak itu, anak biadab, bangsat, bukan anak kandung, bukan anak saya. Akibatnya anak itu tertanam, oh jadi saya bukan anak kandung, oke, oh saya tidak dicintai, oke, saya gak akan lagi sayang sama orang tua saya. Itu yang akan ditanam oleh mereka. Jadi jangan bertengkar depan anak. Kalaupun sudah sempat terjadi pertengkaran depan anak, pastikan kamu atau kalian berdua menjelaskan pada anak itu dan kasih dan cinta, berikanlah pengertian, karena itu butuh kedewasaan kalian sebagai orang tua, baik yang sudah menikah dan yang belum menikah. Ingat itu. Poin kedua, orang tua goblok itu jangan terus-terus mengeluh. Mengeluh apa? Mengeluh memang wajar, namun kalau terus-menerus mengeluh, apalagi terhadap perkara kecil, itu bisa berdampak buruk pada anak. Kebiasaan menggerutu dan mengucapkan kalimat negatif dapat menyebabkan anak mengalami stres dan kecemasan. Anak pun akan cenderung takut untuk mengeksplorasi dirinya karena khawatir orang tua akan marah atau mengeluhkan tingkah lakunya. Itu ketakutan di sekolah, sampai tua pun sekalipun di dunia kerja pun juga demikian. Akibatnya anak akan merasa takut untuk mencoba hal baru. Yang ketiga, membicarakan hal buruk tentang orang lain. Sebisa mungkin hindari bergunjing atau membicarakan kejelekan orang lain di depan anak. Anak mungkin tampak tak mengerti, tapi mereka tetap memperhatikan Anda. Dan itu menjadi contoh, bisa mereka meniru Anda suatu saat nanti. Anda membicarakan tetangga yang tidak baik, menceritakan saudara Anda, menceritakan kejelekan suami, kejelekan anak, kejelekan kakaknya, kejelekan saudara, tetangga, teman kerja, teman kantor lah, di mana kau ceritakan kejelekan dan membangkitkan kebencian dari anakmu terhadap orang-orang yang kau tidak suka. Kalaupun tetangga Anda tidak menyukai Anda dan bertindak tidak adil sama Anda dan mengecewakan Anda, ajarkan anak untuk mengampuni, mengasihi tetanggamu, doakan dia. Kalau yang saya bicara adalah orang beragama, entah kamu Muslim, Kristen dan sebagainya, Hindu, Buddha, ateis, Katolik, apapun agamamu, tapi ingat, ajarkanlah anakmu penuh kasih dari dalam rumah. Jangan ajarkan anakmu untuk membenci saudaramu atau tetanggamu.
dengan alasan apapun, tetap itu salah di hadapan pencipta untuk mengajarkan anakmu untuk membenci orang lain. Saat Anda berbicara negatif tentang orang lain, misalnya tetangga itu punya anak begini begitu, anaknya udah hamil lah, anaknya kurang ajar lah, kamu jangan demikian lah. Jangan ajarkan anakmu untuk demikian, karena udah pasti kamu sedang mengajarkan dia untuk dikit-dikit tidak menyukai orang lain, bukan bertoleransi. Belajarlah dari kesalahan orang lain. Ajarkan anakmu untuk belajar dari kekurangan dan kesalahan orang lain. Mengarahkan dia untuk mengasihi orang di sekelilingnya, bukan membenci. Sekali lagi, saya ajarkan itu. Jangan ajarkan anak untuk memiliki persepsi negatif terhadap orang lain. Itu akan terbawa sampai dia sekolah, di dunia kerja, di dunia pelayanan. Mau dimanapun mereka berada, mereka tidak nyaman sama orang, karena mereka akan selalu berpersepsi negatif terhadap orang lain. Akibatnya mereka sulit untuk mengasihi orang-orang di sekeliling mereka, selalu berpandangan negatif. Yang keempat, tidak jujur. Sering berbohong kepada anak akan membuat anak kehilangan rasa percaya terhadap orang tuanya sendiri. Saya harap jangan mengajarkan anakmu untuk berbohong. Contoh paling konkret itu jika paling umum ya, kalau orang tuanya bilang begini, kalau ada orang datang cari papa, bilang aja nggak ada. Atau ada orang mencari mama, bilang aja nggak ada, padahal ada. Celakanya kalau anaknya bilang, oh papa ada di dalam, terlalu jujur, terlalu polos, dimarah anaknya. Atau anaknya melakukan ya seperti apa yang dia katakan, bilang aja bapak nggak ada. Dia ngatakan pas tetangga datang atau saudara datang atau siapapun yang datang mencari, oh papa nggak ada, tapi papa ada. Tapi dia tetap bilang papa nggak ada. Tapi Anda sudah mengajarkan dia untuk menipu dari kecil, dan itu tertanam sejak kecil. Itulah kecelakaan. Jangan berbohong jika kamu sudah buat kesalahan. Belajar untuk jujur sama anak. Tapi tidak semua hal kamu harus jujurin sama anakmu. Aibmu kau bongkar. Tidak semua hal. Itu berbahaya. Sekali lagi, itu berbahaya. Jadi jangan coba-coba kalian jujur-jujur hal yang tidak perlu kalian jujur-jujurin. Yang kelima, ekspektasi yang berlebihan pada anak. Tipe lain orang tua yang bisa merusak masa depan anak adalah yang memiliki ekspektasi terlalu tinggi pada anak. Misalnya orang tua ingin anak selalu menjadi juara kelas. Udah juara 3, paksa untuk juara 1. Itu baik. Tapi hati-hati, anak nggak juara lomba ini dimarah, anak nggak bisa ikut kegiatan ini dimarah, anak nggak bisa ikut les ini dimarah. Kenapa kamu nggak seperti anak itu? Masuk perguruan tinggi ternama, meraih beasiswa dan sebagainya, kamu jadi bawaannya memaksakan anakmu harus seperti yang kau mau. Karena terlalu ingin anakmu terlampau demikian, kamu menggunakan semua cara kasar, jahat sama anak, memaksakan anak untuk belajar, tapi karakter mereka, kasih sayang itu hilang dari kamu sebagai orang tua kepada anakmu sendiri. Sekali lagi saya katakan, ini kecelakaan. Namun kebanyakan yang terjadi adalah ketika pencapaian anak sesuai dengan ekspektasi orang tua justru tidak memberikan apresiasi karena menganggap bahwa itu memang sudah seharusnya tugas anak. Ekspektasi tinggi orang tua yang tidak dibarengi timbal balik berupa motivasi maupun apresiasi bisa membuat anak kehilangan semangat berjuang karena menganggap jeripayanya tidak dihargai. Dia akan berpikir begini, percuma juga saya berjuang, toh mama dan bapak juga gak anggap, ataukah mungkin saya ini bukan anak kandung, atau mereka hanya memuji anak lain aja, bukan anak kandung punya prestasi, atau bisa juga itu anak angkat. Karena harapan kalian atau ekspektasi yang terlalu tinggi itu yang membuat mereka kecewa. Sudah berprestasi tapi gak dipuji, gak berprestasi dihantam. Inilah kebodohan dan kegoblokan orang tua yang harus dibuang. Jangan dipupuk. Didiklah anakmu dengan cinta dan kasih.
Yang keenam, memuji secara berlebihan. Ingat, memberi pujian atas keberhasilan atau prestasi merupakan tindakan baik sebagai bentuk penghargaan. Namun, memberikan pujian yang berlebihan bisa menjadi kesalahan dalam mendidik anak. Dikhawatirkan anak hanya akan fokus pada tujuan untuk mendapatkan pujian, sehingga ia akan melakukan berbagai cara untuk memastikan dirinya berhasil. Selain itu, orang tua yang memuji anak secara berlebihan juga membuatnya percaya diri dan yakin bahwa dirinya sesuai dengan pujian yang diterimanya. Misalnya kamu anak pintar lah, anak cantik lah, anak ganteng lah, lebih baik dari anak-anak lain, tidak ada lebih pintar dari kamu, dan lain-lain. Percaya diri memang baik, namun jika anak terbiasa dengan sanjungan dan suatu hari ia mendapatkan kritikan, yang didapat malah perasaan kecewa dan sakit hati. Saya pernah punya pengalaman demikian. Teman saya sakit hati dan kecewa karena dia mendapatkan nilai jelek. Waktu itu hari saya ingat, saya mendapatkan nilai 95, dia mendapat nilai hanya sekitar 60. Dia diakui lebih pintar. Satu sekolah dia paling pintar itu waktu masa SD, sekolah dasar waktu itu. Teman saya menangis karena dia mendapat nilai jelek, karena tidak terbiasa dengan nilai yang jelek. Dia sangat kecewa dan bahkan menangis di depan guru, bahkan depan teman-teman semua, karena saking pintarnya. Karena apa yang dia gambar atau lukiskan mendapatkan nilai yang hanya 60 saja. Tapi kami atau saya mendapatkan nilai 95 dan dia sangat kecewa. Dia gak mau ada yang lebih daripada dia. Itu salah satu contoh. Anak kalau terlalu dipuji bisa jadi manja, mentalnya mau menang sendiri. Akibatnya penuh dengan kesombongan di sekolah, di dunia kerja, dan tetangga dia penuh dengan kesombongan karena sudah terbiasa dengan pujian. Kalau dapat masalah, sudah pasti stresnya tingkat tinggi. Karena apa? Terbiasa hanya dengan pujian dan sanjungan dari orang tua yang bodoh. Bodoh karena terlalu menyanjung anaknya, tidak mendidik anaknya dengan kasih, mengarahkan kepada hal-hal yang baik, dimana kalau gagal ya harus bangkit, jatuh ya bangun. Ajarkan anakmu seperti itu, bukan mengajarkan anakmu untuk harus mencari pujian dimanapun kamu yang terbaik. Nggak bisa kayak gitu. Yang ketujuh, menilai kemampuan anak berdasarkan nilai. Ingat, nilai pelajaran sering menjadi patokan tingkat kecerdasan anak. Memang, padahal kecerdasan tak hanya dinilai dari angka saja. Ingat, tidak dinilai dari angka saja. Kecerdasan anak bisa dilihat dari berbagai macam aspek. Dia bisa berbagai macam bahasa, Korea, Prancis lah, mungkin demikian ya. Atau bisa musik. Secara personal dia baik orangnya, anaknya sudah sopan, ajarlah anak-anakmu demikian. Dan dia bisa bergaul akrab dengan teman-teman, itu sudah baik. Tapi jangan sebagai orang tua Anda puas dengan hal itu. Ajarkanlah anak Anda untuk memiliki banyak talent, karena di zaman saat ini tentu orang tua tahu ada YouTube, ada Facebook, ada Instagram. Pakailah sosial media itu dan YouTube untuk mengajarkan hal-hal yang baik, karena di sosial media mereka juga diajarkan hal yang baik dan tidak baik dan sangat buruk. Pornografi, akses ke pornografi, semua video-video yang mengajarkan hal atau karakter-karakter buruk yang mereka tiru tanpa mereka itu menfilternya bagi diri mereka sendiri, dan mereka menganggap itu baik dan menjadi, bahkan sudah menjadi prinsip seiringnya waktu mereka bertumbuh dan dewasa. Kalau menjadikan nilai sebagai patokan di sekolah, mereka harus mendapatkan nilai 100, tidak boleh di bawah itu, baru dikatakan anak pintar, itu salah. Sedangkan karakter mereka tidak terbentuk menjadi anak yang sopan sejak di dalam rumah, bahkan di sekolah dan dimanapun mereka berada. Suatu saat mereka akan hidup sendiri atau hidup dengan keluarga mereka masing-masing. Tapi jika mama dan bapak atau ayah dan ibu atau kamu sebagai calon orang tua mengajarkan dengan cara yang salah, hanya orientasi mengejar nilai, maka anak pun tidak akan mengejar bagaimana saya harus menjadi ayah yang baik, bagaimana saya harus menjadi ibu yang baik, bagaimana saya harus rajin sholat, bagaimana saya harus rajin berdoa, misa di gereja, melayani Tuhan di altar,
menolong orang susah, membangun banyak rumah-rumah ibadah misalnya. Ajarkan anak-anakmu untuk rajin memberi kepada orang-orang susah. Anak-anakmu harus sukses dan diberkati kaya raya. Ajarkannya demikian. Yang baik, multi talent, bisa main piano lah, bisa main gitar lah, bisa jadi YouTuber lah. Pokoknya ajarkanlah anak-anakmu yang baik. Tapi jangan orientasinya hanya nilai, mengejar yang paling tinggi melebihi orang lain, dan sampai anak itu lupa bahwa ada orang yang lebih daripada dia. Akibatnya kecewa lagi. Jika demikian, waspadalah, karena itu kejahatan terbesar orang tua terhadap anak, jika dia mengajarkan hal yang salah dan dengan cara yang salah. Yang kedelapan, melindungi anak dari kesalahan. Siapa sih orang tua yang tak mau anaknya hidup bahagia dan aman? Namun, bukan berarti ini jadi alasan orang tua untuk terus melindungi anaknya dari kegagalan maupun kesalahan. Kegagalan dan kesalahan yang dialami atau dilakukan bisa jadi pelajaran bagi anak untuk bangkit, kembali berjuang dan memperbaiki diri. Jika orang tua terus-menerus ikut campur atau menangani masalah yang dihadapi anak, kebiasaan tersebut akan terbawa hingga ia dewasa nanti. Akibatnya, pending sebentar dulu ya. Akibatnya, anak tak mampu mandiri, menghadapi tekanan, dan menyelesaikan masalah. Sekali lagi, jangan terlalu mendikte anak tersebut, sehingga anak itu merasa, saya gak bisa apa-apa tanpa orang tua saya. Ingat, kita sebagai orang tua suatu saat pasti akan pergi. Kamu juga yang jadi orang tua atau akan jadi orang tua suatu saat akan pergi, alias pulang kembali ke surga. Jangan sampai kamu mendidik anakmu manja dan membuat dia bergantung hanya pada kamu. Itulah kebodohan dan kesalahan. Oke, saya akan lanjutkan video saya lagi sedikit lagi, oke? Oke, video saya lanjutkan lagi. Yang kesembilan, orang tua yang suka membanding-bandingkan anak dan orang lain. Sederhananya, tak ada yang suka dibanding-bandingkan dan orang lain, tak terkecuali anak. Sayangnya, tak jarang orang tua membandingkan anak, yaitu dimana hal-hal positif dari orang lain dia bandingkan kepada anaknya, dan harapan anak juga memiliki nilai positif tersebut. Dia menginginkan anaknya sama seperti orang lain. Inilah kesalahan. Sedangkan kelebihan, talent, dan skill yang tiap anak-anak miliki itu berbeda. Kecerdasan tiap anak itu berbeda dalam berbagai hal. Kita tidak bisa samakan anak kita harus bisa main musik seperti anak lain, bisa main alat musik ini, sedangkan dia lebih pintarnya di matematika. Sedangkan dia mungkin tidak bisa matematika, tapi dia hebat dalam bermusik, berbisnis. Kita tidak bisa memaksakan anak kita harus seperti apa yang kita inginkan dengan membanding-bandingkan dengan orang lain. Akibatnya ya fatal, anaknya kecewa. Dia mungkin berusaha untuk menjadi seperti apa yang engkau inginkan sebagai orang tua, tapi endingnya penuh dengan kekecewaan tentunya. Tapi yang terjadi malah bisa jadi sebaliknya kalau kamu sebagai orang tua terus membanding-bandingkan dengan anak lain. Banyak anaknya merasa sedih, kehilangan kepercayaan diri, bahkan merasa tidak berharga karena terlalu sering dibandingkan dengan anak lain atau orang lain, atau anak tetangga lah, anak kawan kantor lah, anak teman kerja lah, atau anak yang dilihat di mana gitu, terus dibandingkan dengan anak sendiri. Anak itu sakit hati. Jangan buat dia sakit hati. Tapi kalaupun mau membandingkan untuk menjadi motivasi bagi anakmu untuk menjadi lebih baik, itu boleh, tapi harus dengan cara yang baik, mengambil hati anak itu, dalam artian
luluhkan dia dulu, arahkan dia untuk dia bisa menjadi anak yang baik. Jangan mengarahkan dia tapi bawaannya selalu membanding-bandingkan dengan anak lain. Tentu juga kamu sebagai orang tua, bagaimana sebaliknya kalau anak mau membanding-bandingkan dengan orang lain? Karena begini, memang seharusnya sebagai anak jika dia sudah berpengertian dan dewasa, sekalipun dibanding-bandingkan pun dia akan melihat itu, saya harus lebih baik daripada orang itu. Tidak semua anak berpikir dia akan lebih baik daripada orang itu, dan dia akan berjuang membuktikan bahwa dia anak yang pantas untuk dibanggakan sebagai anak dari kamu sebagai orang tua atau Anda sebagai orang tua. Tidak semua anak seperti demikian. Jadi lihatlah, atau cara pandang kamu terhadap cara mendidik anak harus lebih luas. Belajarlah dari kesalahan orang lain, kesalahan rumah tangga orang lain, atau kesalahan-kesalahan sejak dulu sampai sekarang. Harus kamu ambil hal positifnya untuk kamu terapkan pada bagaimana mendidik anakmu, anak angkatmu mungkin, atau anak kandungmu, atau anak asuhmu. Ingat, tiap anak memiliki sifat dan karakter yang berbeda. Sebaiknya ambil dan optimalkan karakter positif anak, lalu minimalkan karakter negatifnya. Bukan pastilah perlahan-lahan akan hilang dan seiringnya waktu, jika dia mendekatkan dirinya pada Tuhan dan mau rendah hati untuk dibina dan dibentuk oleh Anda sebagai orang tua atau calon orang tua. Emosi orang tua berdampak pada anak, dan itu pasti sangat berdampak. Sebagai orang terdekat anak, orang tua berperan besar dalam tumbuh kembangnya. Apapun orang tua lakukan bisa mempengaruhi anak, termasuk bagaimana cara orang tua mengelola emosi. Anak akan belajar merespons suatu kondisi dan mengendalikan diri, yang paling alias bullying. Sementara itu, bila orang mampu mengendalikan emosi dan memperbanyak ekspresi positif, perkembangan sosial anak akan menjadi lebih baik. Sebagai contoh, saat Anda beda pendapat dengan pasangan dan berpotensi menjadi konflik, hadapi dengan kepala dingin, diskusikan masalah tersebut dan temukan jalan keluar bersama-sama. Belajarlah untuk menemukan solusi bersama, agar jangan menimbulkan sakit hati, benci, dendam daripada anak itu, sehingga dia menjadi benci sampai mati. Ingat, ajarkanlah anakmu untuk menjadi orang yang hebat di masa depan. Jangan didik dan membangkitkan dendam dalam dirinya, atau jangan mendidik dia menjadi pembunuh, atau mendidik dia menjadi orang kasar, atau mendidik dia menjadi orang yang suka tipu, orang yang suka korupsi. Dari hal-hal kecil di dalam rumah, berikanlah dia tanggung jawab untuk melatih kerendahan hatinya di dalam rumah. Misalnya mencuci piring, menyapu, pel rumah, ajarkan dia sejak kecil. Atau membersihkan WC, membersihkan tembok rumah, dan mungkin menata taman di depan rumah atau di halaman rumah dengan sedikit pepohonan atau bunga-bunga. Itu akan membuat dia menjadi anak yang penuh dengan tanggung jawab. Bisa saja ada memelihara ternak dan sebagainya. Ajarkan anakmu untuk memelihara ternak. Di situ dia belajar untuk rendah hati, penuh dengan kesabaran dan tanggung jawab. Itu akan membentuk dia menjadi orang hebat. Dan ajarkan apa yang diajar, apa yang dicontohkan, itu harus dia lihat. Dan pastikan jangan jadi orang tua yang goblok. Jadilah teladan bagi anak-anakmu. Jika kamu calon orang tua ke depan, ajarkanlah anakmu, atau ajarkan, yang saya maksud di sini adalah kamu yang harus lebih dulu menjadi contoh dari masa kecilmu, dari masa mudamu. Berprestasilah, multitalentlah, dan jangan mencetak aib atau hal-hal buruk dalam hidupmu, sehingga bisa menjadi berkat
teladan dan inspirasi buat anakmu. Saat kamu menceritakannya dia dengan bangga, saya bangga punya ayah seperti kamu, saya bangga punya ibu seperti kamu. Demikian juga kamu yang sudah punya kesalahan sebagai orang tua, cobalah menceritakannya pada anakmu. Ajarkan dia untuk bisa menerima kenyataan dan menerima bahwa kamu sudah lebih hebat dan lebih powerful dari sebelumnya di masa lalumu. Dan kamu menjadi ayah yang baik dan ibu yang baik saat ini demi anakmu. Sebenarnya begini, kekuatan terbesar dari orang tua dalam mendidik anak adalah kehidupannya sendiri yang menjadi teladan dan contoh sejak masa kecil sampai tua. Ya, jika Tuhan mengizinkan kita masih sampai umur yang tua sebelum memanggil kita pulang kembali. Tapi saya kira ini pesan saya malam ini, siang ini, dan pagi ini buat teman-teman semua, saudara semua, om, tante, sahabatku. Saya Johiro. Salam terobos, melesat menembus batas. God bless you all. Sampai jumpa. Oke, video saya lanjutkan lagi. Yang ke-9, orang tua yang suka membanding-bandingkan anak dan orang lain. Sederhananya, tak ada yang suka dibanding-bandingkan dan orang lain, tak terkecuali anak. Sayangnya, tak jarang orang tua membandingkan anak, yaitu dimana hal-hal positif dari orang lain dia bandingkan kepada anaknya, dan harapan anak juga memiliki nilai positif tersebut. Dia menginginkan anaknya sama seperti orang lain. Inilah kesalahan. Sedangkan kelebihan, talent, dan skill yang tiap anak-anak miliki itu berbeda. Kecerdasan tiap anak itu berbeda dalam berbagai hal. Kita tidak bisa samakan anak kita harus bisa main musik seperti anak lain, bisa main alat musik ini, sedangkan dia lebih pintarnya di matematika. Sedangkan dia mungkin tidak bisa matematika, tapi dia hebat dalam bermusik, berbisnis. Kita tidak bisa memaksakan anak kita harus seperti apa yang kita inginkan dengan membanding-bandingkan dengan orang lain. Akibatnya ya fatal, anaknya kecewa. Dia mungkin berusaha untuk menjadi seperti apa yang engkau inginkan sebagai orang tua, tapi endingnya penuh dengan kekecewaan tentunya. Tapi yang terjadi malah bisa jadi sebaliknya kalau kamu sebagai orang tua terus membanding-bandingkan dengan anak lain. Banyak anaknya merasa sedih, kehilangan kepercayaan diri, bahkan merasa tidak berharga karena terlalu sering dibandingkan dengan anak lain atau orang lain, atau anak tetangga lah, anak kawan kantor lah, anak teman kerja lah, atau anak yang dilihat di mana gitu, terus dibandingkan dengan anak sendiri. Anak itu sakit hati. Jangan buat dia sakit hati. Tapi kalaupun mau membandingkan untuk menjadi motivasi bagi anakmu untuk menjadi lebih baik, itu boleh, tapi harus dengan cara yang baik, mengambil hati anak itu dalam artian luluhkan dia dulu, arahkan dia untuk dia bisa menjadi anak yang baik. Jangan mengarahkan dia tapi bawaannya selalu membanding-bandingkan dengan anak lain. Tentu juga kamu sebagai orang tua, bagaimana sebaliknya kalau anakmu membanding-bandingkan dengan orang lain? Karena begini, memang seharusnya sebagai anak jika dia sudah berpengertian dan dewasa, sekalipun dibanding-bandingkan pun dia akan melihat itu, saya harus lebih baik daripada orang itu. Tidak semua anak berpikir dia akan lebih baik daripada orang itu, dan dia akan berjuang membuktikan bahwa dia anak yang pantas untuk dibanggakan sebagai anak dari kamu sebagai orang tua atau Anda sebagai orang tua. Tidak semua anak seperti demikian. Jadi lihatlah
atau cara pandang kamu terhadap cara mendidik anak harus lebih luas. Belajarlah dari kesalahan orang lain, kesalahan rumah tangga orang lain, atau kesalahan-kesalahan sejak dulu sampai sekarang. Harus kamu ambil hal positifnya untuk kamu terapkan pada bagaimana mendidik anakmu, anak angkatmu mungkin, atau anak kandungmu, atau anak asuhmu. Ingat, tiap anak memiliki sifat dan karakter yang berbeda. Sebaiknya ambil dan optimalkan karakter positif anak, lalu minimalkan karakter negatifnya. Bukan pastilah perlahan-lahan akan hilang dan serinya waktu jika dia mendekatkan dirinya pada Tuhan dan mau rendah hati untuk dibina dan dibentuk oleh Anda sebagai orang tua atau calon orang tua. Emosi orang tua berdampak pada anak, dan itu pasti sangat berdampak. Sebagai orang terdekat anak, orang tua berperan besar dalam tumbuh kembangnya. Apapun orang tua lakukan bisa mempengaruhi anak, termasuk bagaimana cara orang tua mengelola emosi. Anak akan belajar merespons suatu kondisi dan mengendalikan diri, yang paling alias bullying. Sementara itu, bila orang mampu mengendalikan emosi dan memperbanyak ekspresi positif, perkembangan sosial anak akan menjadi lebih baik. Sebagai contoh, saat Anda beda pendapat dengan pasangan dan berpotensi menjadi konflik, hadapi dengan kepala dingin, diskusikan masalah tersebut dan temukan jalan keluar bersama-sama. Belajarlah untuk menemukan solusi bersama agar jangan menimbulkan sakit hati, benci, dendam daripada anak itu, sehingga dia menjadi benci sampai mati. Ingat, ajarkanlah anakmu untuk menjadi orang yang hebat di masa depan. Jangan didik dan membangkitkan dendam dalam dirinya, atau jangan mendidik dia menjadi pembunuh, atau mendidik dia menjadi orang kasar, atau mendidik dia menjadi orang yang suka tipu, orang yang suka korupsi. Dari hal-hal kecil di dalam rumah, berikanlah dia tanggung jawab untuk melatih kerendahan hatinya di dalam rumah. Misalnya mencuci piring, menyapu, pel rumah, ajarkan dia sejak kecil. Atau membersihkan WC, membersihkan tembok rumah, dan mungkin menata taman di depan rumah atau di halaman rumah dengan sedikit pepohonan atau bunga-bunga. Itu akan membuat dia menjadi anak yang penuh dengan tanggung jawab. Bisa ada memelihara ternak dan sebagainya, ajarkan anakmu untuk memelihara ternak. Di situ dia belajar untuk rendah hati, penuh dengan kesabaran dan tanggung jawab. Itu akan membentuk dia menjadi orang hebat. Dan ajarkan apa yang diajar, apa yang dicontohkan, itu harus dia lihat. Dan pastikan jangan jadi orang tua yang goblok. Jadilah teladan bagi anak-anakmu. Jika kamu calon orang tua ke depan, ajarkanlah anakmu, atau ajarkan, yang saya maksud di sini adalah kamu yang harus lebih dulu menjadi contoh dari masa kecilmu, dari masa mudamu. Berprestasilah, multitalentlah, dan jangan mencetak aib atau hal-hal buruk dalam hidupmu, sehingga bisa menjadi berkat, teladan, dan inspirasi buat anakmu. Saat kamu menceritakannya, dia dengan bangga, saya bangga punya ayah seperti kamu, saya bangga punya ibu seperti kamu. Demikian juga kamu yang sudah punya kesalahan sebagai orang tua, cobalah menceritakannya pada anakmu. Ajarkan dia untuk bisa menerima kenyataan dan menerima bahwa kamu sudah lebih hebat dan lebih powerful dari sebelumnya di masa lalumu. Dan kamu menjadi ayah yang baik dan ibu yang baik saat ini demi anakmu. Sebenarnya begini, kekuatan terbesar dari orang tua dalam mendidik anak adalah kehidupannya sendiri, yang menjadi teladan dan contoh sejak masa kecil sampai tua. Ya, jika Tuhan mengizinkan kita masih sampai umur yang tua sebelum memanggil kita pulang kembali.
Tapi saya kira ini pesan saya malam ini, siang ini, dan pagi ini buat teman-teman semua, saudara semua, om, tante, sahabatku. Saya Johiro. Salam terobos, melesat menembus batas. God bless you all. Sampai jumpa.